Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyaikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa wusan ila ruhi muallif musannif kitab Matnul Ghayah wa Takrib al-imam al-alim al-alamah al-qadhi Abi Suja Ahmad bin Husain al-Isfahani asy-Syafi'i al-Asy'ari rahimahullah wa ila ruhi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila ruhi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Joso Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum rahimahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kaula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang menonton atau yang mendengar via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, saniki mboten lali bukune. Wingi gak nggawa buku belas. Para hadirin ingkang minulya, tasih membahas tentang batalnya salat. Ini batal salat yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Walladzi yubtilu sholata 11 syai'an. Yang membatalkan sholat ada 11 perkara. Nomor 1 sampun, nomor 2 sudah, 3, 4, 5 sudah. Sakniki nomor 6, wa tahyirun niyati, dan perubahan niat. Ini perlu dijelaskan karena jarang sekali ya menjelaskan bagaimana tata cara mengubah niat yang membatalkan dan tidak membatalkan. Dan sholat yang bagaimana yang bisa dirubah niatnya, dan uzur bagaimana yang bisa merubah ya, dari fardu ke niat sunnah, dari fardu ke sholat fardu yang lain, dari sunnah muayyan ke sholat sunnah mutlak, dari sunnah ke fardu dan lain sebagainya. Ini perlu dijelaskan. Nanti saya akan fokuskan tentang tata cara merubah niat yang diperbolehkan oleh mazhab Syafi'i. Para hadirin ingkang minulya, niat niku adalah salah satu syarat sahnya atau rukun sholat. Sebab 4 mazhab itu beda pendapat. Ada yang mengatakan niat sholat itu sebagai syarat sah, artinya di luar sholat sebagai syarat. Ada juga sebagian mazhab termasuk mazhab Syafi'i iku mengartikan niat sebagai rukun dari sholat, jadi bagian dari sholat. Niki beda, cuma saya mawon hukume sama-sama wajib niki. Nah, di dalam mazhab Syafi'i yang paling gampang dimaknai pengertian an-niyatu atau niat, saya ambil dari pengertian kitab Hasyiyah Al-Jamal karangannya Syekh Sulaiman bin Umar Al-Ujaili Al-Jamal Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1790 Masehi. Beliau menjelaskan tentang pengertian niat dari mazhab Syafi'i. Apa itu niat? Niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kalau baleni, niat adalah qasdun li syai'i atau qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi.
Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu muqtarinan berbarengan apa bifi'lihi dengan perbuatannya. Niku niat. Kula baleni, niat adalah menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Niki mazhab Syafi'i. Nah, di dalam kitab yang lain ya, di dalam istilah apa lughatul arabiyah, menurut Imam Ibnu Faris Zakaria Al-Qaswini ya, Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1004 Masehi di Iran, dalam kitab Mu'jam Maqayisul Lughah, beliau mengatakan niat itu adalah maqsidu li syai'in, menyengaja melakukan sesuatu. Nah, menyengaja terhadap sesuatu. Sampean ketika mau sholat, maka sampean sadar sebab sing dimaksud maqsidu atau qasdus syai'i atau qasdun li syai'i itu bagi orang yang sadar melakukan sholat. Sebab lek sadar jenenge semaput, tidak mungkin sholat. Jadi benar Pak. Jadi dia sadar akan sholat, maka harus melakukan niat. Niki dari beberapa ulama. Dan selain itu ditambahi kali keterangan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullah di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab sing wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Beliau mengatakan selain menyengaja melakukan tindakan atau perbuatan atau ibadah, juga ditambah dengan wa'asmul qalbu, apa? Menguatkan niat, memantapkan niat. Sebab lek wong awam niku pokoke maca niat. Ngoten nggih? Sementing atine maca niat. Tapi dipertegas oleh Imam Nawawi adalah menguatkan niat dalam hati. Sampai ke susu Pak, misalnya imame oleh 3 rakaat, sampai ke susu imame kate rukuk misalnya nggih, rakaat yang keempat. Lah sampai wudu ke susu buantar melayu langsung takbir Allahu Akbar. Lah lek niat tidak mantap di hati ya, tidak menghadirkan niat di hati, itu gak sah, bisa tidak sah. Sebab kadang-kadang nyon sewu sering kita lakukan lek ke susu niate keri. Betul nggih? Niate keri, sing penting ngober imam. Lah niki berarti kalau niatnya tidak sempurna, maka sholatnya dianggap tidak sholat atau batal, sebab tidak menerapkan niat sebelum sholat. Niki penting Pak. Kadang-kadang berimam kate assalamualaikum warahmatullah, kutu. Langsung takbir lungguh nggih. Di tengah-tengah sholat, aduh lali niat. Ya batal loh Pak, wis gak sembahyang sampean. Sebab tidak ada niat, maka tidak ada sholat. Ya, wong syarat pertama gak dilakoni, ya syarat kedua, tiga seterusnya ya enggak berlaku. Contoh, sampean gak KTP, syaratnya nopo? Kakak sampean pertama, kedua ngisi formulir, ketiga foto. Lah syarat pertama sampai nggawa kakak gak gawa juga berlaku Pak. Sami seperti itu. Jadi niat ini penting. Niat adalah asasul amal atau pondasi dari amal, asasul ibadah atau pondasi dari ibadah. Niki menurut Imam Nawawi. Jadi wong niat itu ndak hanya qasdun lisyai'in atau qasdus syai'i, tapi juga harus menguatkan di dalam hatinya secara sadar untuk melakukan sholat. Niki sama lek ke susu ya, ke susu sembayang berimam ono carane. Mazhab Syafi'i itu sempurna apa? Kecukupan niat yang sempurna yang sah cukup 3 syarat. Siji nopo? Antayin ya, menentukan. Kemudian
niat sengaja sholat usolli. Yang ketiga fardiyah, fardu cukup pun sesah. Contoh jenengan susu, wah imami kate salam, aku pengen ngober dadi makmum berjamaah. Usolli fardad duhri, Allahu akbar, pun cekap ke susu. Tapi pun sah niki minimal syarat sahnya niat menurut mazhab Syafi'i pun cekap. Tapi timbang ragu-ragu sampeyan tetap harus niat sempurna. Ono makmuman ngoten nggih, makmuman cekap punan. Tapi ojo digawe kebiasaan, Pak. Ngerti fikihne kados ngoten digawe kebiasaan. Niki para hadirin rahimakumullah, sebab niat niku penting, Bu. Di dalam fikih atau ibadah itu penting. Karena niat itu sebagai asas ya tadi ya, asas dari amal-amal kita, juga niat sebagai penentu tujuan dari amal-amal kita. Jadi lek wong salat gak duwe niat atau gak masang niat berarti gak duwe tujuan. Ya ini penting niat niku, nggih, penting. Apa maneh gak pakai niat, nggih, gak pakai niat, lupa, tetep gak sah. Apa maneh sengaja, wis aku gak niat-niatan, sepenting salat, yo gak bisa, gak sah. Tidak sah. Gak ada tujuan sama sekali. Terus sampai nyembah sapa, kok gak niat? Padahal belakang niat ana lillahi ta'ala, krana Gusti Allah, madhab Gusti Allah niki. Para hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam keterangan dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah atau dalam kitab yang lain Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah, kitab perbandingan 4 madhab, karangannya Al-Alim Al-Alama Al-Faqih Abdurrahman Al-Jazairi atau Al-Jazair atau Al-Jaziri rahimahullah, sing wafat tahun 1941 Masehi di Al-Jazair. Beliau mengatakan ada 2 pendapat tentang niat. Pertama, ini juga merupakan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Nopo? Niat itu mahallun niyat bi qalbi, tempat niat di dalam hati. Ya, lidah lesan kita ketika melafadzkan niat itu bukan niat. Paham ya? Niat tetap ittifaq ulama itu tempatnya dan membaca di dalam hati. Lek sampean lesan tok atine gak melok niat, maka itu bukan niat. Dan juga lesan ini bukan menggantikan niat di dalam hati. Niki pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Artinya seseorang yang melafadzkan niat itu tetap wajib hatinya ikut melafadzkan. Dalam hati diperkuat oleh lesan. Paham nggih? Niki mazhab Syafi'i, Pak. Lek gak ngerti terus pundi ya gak apa-apa wong gak ngerti. Makanya mengapa Imam Nawawi mengatakan wa asmul qalb, mengazamkan niat, menguatkan niat, sebab tidak boleh meninggalkan niat dalam hati walaupun sunnah dalam mazhab Syafi'i untuk melafadzkan lesan. Artinya niat di hati tetap dibaca, lesan memperkuat dari bahasa hati. Lek gak lafadz nang ati tok yo sah. Tapi lek lesan tok gate ati ndak sah. Menurut mazhab Syafi'i. Ayo belajar. Jadi yo apa carane niat ati maca niat, lesan juga membaca bahasa hati. Ayo dipelajari niku, dibiasakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saged insyaallah kok. Saged nggih, saged. Ya, niki para hadirin rahimakumullah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, ya, mazhab Hanafi mengatakan melafadzkan niat tidak disyariatkan. Tetapi beliau mengatakan jika terjadi was-was dalam sholat, maka itu perbuatan istihsan, perbuatan baik.
Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki niku napa? Tidak disyariatkan, lebih baik ditinggalkan talaffudz niyah, melafadzkan niat dengan lisan. Tetapi beliau sama dengan mazhab Hanafi, kalau terjadi was-was dianjurkan untuk melafadzkan niatnya. Paham ya? Kalau ada ustadz di YouTube yang mengatakan melafadzkan niat bid'ah, kita tanya mereka, loh, jadi sampean pengikut salaf, mengikut ulama salaf, dan ulama salaf yang jumhur diwakili 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini ulama salaf, Pak. Saya pertegas, imam-imam pendiri madhab itu ulama salaf, golongan salafus soleh. Kalau ada golongan yang mengaku pengikut salafi, pengikut ulama salaf, tapi mereka enggak mengakui pendapat dari ulama-ulama jumhur salaf, maka dipertanyakan acuannya pada ulama salaf. Jadi di sini ditegaskan 4 imam madzhab itu tidak ada mengatakan melafadzkan niat dalam sholat bid'ah, tidak ada. Paham nggih? Cegak keliru sampean, Pak. Mboten keliru. Loh, ono dasare, ono dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, dalam kitab Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu, dalam kitab Al-Fiqhu Asy-Syafi'i, dalam kitab Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah dan sebagainya. Banyak keterangan para ulama fikih. Nah, supaya paham niki, loh, masa iya Hanafi ngomong ngono? Loh, ayo kita pelajari, Pak. Ulama-ulama mutaakhirin, nggih, mutaakhirin niki termasuk ulama sing urip ndukure 1000 Masehi. Nggih. Lek ulama mutaqaddimin niku ulama sing urip nisore 1000 Masehi. Lah contoh, ana ulama Hanafi yang bernama Imam Fakhruddin Al-Haskafi atau Imam Fakhruddin Az-Zailai Al-Hanafi rahimahullah, sing wafat tahun 1342 Masehi. Beliau mengatakan ngeten di dalam kitab Tabayyinul napa niku? Tabayyinul Daqaiq. Ya, Tabayyinul Haqaiq Syarhu Kanzud Daqaiq. Beliau mengatakan bagaimana hukum melafadzkan niat dalam mazhab Hanafi. Beliau mengatakan itu memang bukan syarat sholat, ya, tetapi beliau mengatakan tapi hal ini bagus dilakukan. Sinten? Imam Az-Zailai Al-Hanafi, ulama abad 13. Ada juga ulama Hanafi yang bernama Imam Al-Haskafi Al-Hanafi rahimahullah, sing wafat tahun 1671 Masehi. Dalam kitab beliau Hasyiah Raddul Mukhtar, beliau mengatakan menggabungkan niat dalam hati dan melafadzkan niat dengan lisan, kata beliau, itu adalah posisi yang adil antara pendapat yang sunnah dan yang makruh. Sinten? Ulama mazhab Hanafi. Ada enggak bid'ah, Pak? Tidak ada. Niki. Kemudian mazhab Hambali, mereka yang mengaku ikut mazhab Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali, murid Ibnu Taimiyah. Mereka lupa, Pak. Mereka di dalam tulisan YouTube atau di medsos itu tidak pernah memakai embel-embel belakangnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah Al-Hambali, Al-Harrani Al-Hambali, gak dipakai. Harusnya ono Al-Hambali. Ibnu Taimiyah pengikut mazhab Hambali, Ibnu Qayyim pengikut mazhab Hambali, Syekh Abdul Qadir Jilani pengikut mazhab Hambali. Ya, dipertegas. Dan kenapa? Saya pernah ditanya oleh orang, sampai kok selalu bicara ulama, muridnya kok Syafi'i, muridnya kok Hambali, Hanafi. Mengapa? Agar umat faham mana ulama-ulama mazhab yang berpendapat yang disalahkan oleh ulama-ulama Salafi dan Wahabi. Contoh, Al-Bukhari kalau tambahi Asy-Syafi'i, Imam Muslim Asy-Syafi'i, ngoten Pak, Abu Dawud Asy-Syafi'i. Artinya apa? Ulama-ulama besar hadis itu bermadhab. Paham nggih?
Paham nggih? Bu. Krungu, Bu? Jelas? Nah, mazhab Hambali sami, Pak. Contoh. Niki pendapat Imam Al-Mardawi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1480 Masehi. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Insaf yang masyhur, Pak, apa? Yustahabbut talaffuzun niyyah. Yustahabbut talaffudzu biha. Disunahkan, disenangi ketika orang melafadzkan niat. Paham nggih? Sirron, tetapi mazhab Hambali sirron, pelan-pelan. Tapi tetap melafadzkan niat. Nggih. Wa huwal madhabu, dan itu pendapat mazhab Hambali. Imam Al-Mardawi nggih, Al-Hambali. Wonten malih sing jelas malih pendapat dari Hambali sinten niku pendapat dari Imam Az-Zarkasi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1391 Masehi. Beliau mengatakan apa? Qala dawuh sapa Az-Zarkasi Imam Zarkasi. Niki Zarkasi pun kali niki. Ana Zarkasi Syafi'i, ana Zarkasi Hambali. Niki sing pendapat Zarkasi sing mazhab Hambali. Beliau mengatakan apa? Ya, huwa aula inda katsirin minal mutaakhirin. Artinya beliau mengatakan bahwa pendapat melafadzkan niat huwa ya aula lebih utama inda katsirin minal mutaakhirin. Ini pendapat mayoritas ulama mutaakhirin dari golongan mazhab Hambali. Jelas terang benderang empat mazhab juga menganjurkan. Jadi jangan dipercaya kalau ada orang di YouTube atau dimanapun berada mengatakan hukum melafadzkan niat adalah bid'ah. Paham nggih? Pun, cek mantep ngoten lho, Pak. Mosok awak dhewe diajar terus salah-salah terus neraka kabeh akhire niki. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Wonten malih ngeten, Pak, dari Imam Al-Buhuti Al-Hambali, nggih. Wastahabbuhu, dan disunahkan apa? Ai talaffuzun niyatu, tegasnya adalah hukum melafadzkan niat sirran ma'al qalbi. Itu lesannya pelan beserta hati mengucapkan. Katsirin minal mutaakhirin liyuwafiqal lisanal qalbu. Nah, lisanul qalba. Niki pendapat dari Imam Al-Buhuti. Apa? Pendapat jumhur ulama mutaakhirin dari mazhab Hambali itu sangat menganjurkan. Wastahabbuhu, sangat menganjurkan. Paham nggih? Melafadzkan niat sebab apa? Sebab liwafiqal lisanul qalba, kata beliau. Apa? Karena keserasian atau kesesuaian antara hati dengan lesannya. Mazhab Hambali. Wes, Syafi'i kasih dibahas, jelas ya. Cekak mamang sampean. Woi, usolli fardhu niat dilafadzno bid'ah karepmu. Nah, nggih. Dalile sak karepmu. Ah, ngoten mawon. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Sing jelas niat itu dalam hati lho nggih. Sekali lagi ya. Mahallut ta'yin, tempat untuk menentukan niat, baik niat dalam sholat, niat di dalam wudhu, itu apa? Huwal qalbu bil ittifaq, di dalam hati. Ini ittifaq para ulama, kesepakatan para ulama. An-niyatul wajibatu, niat itu hukumnya wajib, kata Imam Nawawi. Hiyan niyatu bil qalbi, itu niat berada di dalam hati. Jadi sekali lagi, niat sembahyang silakan lesannya apa, mulutnya apa, lafadznya dilesankan, namanya talaffuzun niyah, tetapi hati kita juga ikut membaca niat. Hati tetap membaca niat, dikuatkan, dibarengi dengan melafadzkan niat. Paham nggih? Bun, niki mazhab Syafi'i. Nah, para hadirin rahimakumullah, sekarang niki bagaimana? Apakah niat
harus dibarengi dengan takbir, ya. Itu keterangan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dawuh jelas di dalam Al-Um nggih. Al-Um apa? Niat sholat itu ma'at takbir, bersamaan dengan takbir. Loh, itu kan pendapat Syafi'i, betul. Tapi gak jangkep sampai nerang ngoten, Pak. Wong bodoh-bodoh gampang dibujuki. Napa wonten ngeten Imam Syafi'i dawuh nggih, wa niyatul la taqumu maqamat takbir. Niat tidak menempati tempatnya takbir, betul. Tetap di dalam hati, nggih. Wala tadzihin niyatu illa an takuna ma'at takbir la tataqaddamu, ya, wala takunu ba'dahu. Apa? Niat tidak sah kecuali bersamaan dengan takbir, betul. Pendapat Imam Syafi'i. Nah, la tataqaddamu tidak mendahului takbir, wala takunu ba'dahu tidak mengakhirkan takbir. Nah, kalau ada orang mengambil pendapat Syafi'i, harus syarahnya, keterangannya, maknanya, pemahamannya diambil dari ulama-ulama Syafi'i. Paham nggih? Tidak boleh kemudian nyon sewu ulama Wahabi, ulama Salafi mengambil pendapat Syafi'i maknai dewe. Hati-hati loh, Pak. Contoh, Syafi'i mengatakan begini. Loh kok salah? Ojo direken, ikut dimaknai dewe. Nah, bagaimana keterangannya? Wala tataqaddamu takbir wala takunu ba'dahu. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Umnya, kemudian diterangkan oleh Imam Nawawi, okay, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Yang dimaksud dengan muqtarinan bi fi'lihi an-niyatu ma'at takbiri, bersamaan niat dengan takbir, itu maksudnya ada dua pendapat di dalam ulama Syafi'i. Napa? Ya, yang pertama, yajibu ayyubtadi an-niyata, wajib memulai niat sebelum apa? Wajib memulai niat bersama dengan takbir. Lek isok sampean, ayo coba lesane Allahu Akbar, ati sampean usolli. Saged? Mboten saged. Nah, kalau enggak saged berarti apa? Yang kedua, tidak wajib bersamaan. Dan menurut Imam Nawawi ini pendapat paling sahih di dalam ulama mazhab Syafi'i. Jadi maksudnya bisa wajib mendahulukan niat sebelum takbir. Nggih. Niki pendapat Imam Abu Mansur Al-Ibnu Mahron rahimahullah, wajib dibaca sebelum takbir. Loh, kenapa sebelum takbir? Loh, mazhab Syafi'i ini kan bersamaan loh katanya kan. Berarti kalau bersamaan sampai mendahului niat harus ikut mazhab yang lain. Mazhab Hanafi syarat sah bukan rukun, dibaca sebelum takbir. Mazhab Maliki juga syarat bukan rukun, dibaca sebelum takbir. Harusnya kalau sampai pengikut Syafi'i itu pindah mazhab lek sadurunge takbir, ojo digobloki. Pak, Bu, paham nggih? Bu. Oh, sik ono ibu ya. Ulama mazhab Syafi'i, Pak, niku ada yang berpendapat boleh membaca niat sedikit lebih mendahului dari takbir. Paham nggih? Kalau baleni ndak usah pindah madhab. Sebab sebagian pendapat ulama Syafi'i membolehkan membaca niat lebih mendahului sedikit dari takbir. Paham nggih? Berarti jarak antara niat sampeyan dengan kalimat takbir ojo suwe. Lah iso akhir niat langsung maca takbir. Boleh. Loh niki Pak,
niki keterangan sinten niki pendapat Imam Al-Haramain, Imamul Haramain Al-Juwaini Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 1085 Masehi di Iran. Beliau guru dari Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran. Dalam kitab Al-Basit, juga beliau dalam kitab Nihayatul Muta'allab ya mengatakan apa? Mengatakan tidaklah wajib tidaklah wajib selalu detail dalam hal apa? Membarengkan niat dengan takbir. Mengapa? Sebab tidak semua orang bisa melakukan antara lesan bertakbir dengan niat di dalam hati. Sampai ngaku gak iso nggih? Gak iso nggih? Ati niat, lesane Allahu Akbar, dibarengi ngangkat tangan, telu kegiatan. Nah, ya kan? Gak iso. Nah, beliau mengatakan apa? Cukup bagi orang-orang yang awam. Kata beliau, abad 10 lho Pak niki sing ngomong iki, nggih. Guru besar Imam Al-Ghazali niki. Dawuh napa? Cukup orang-orang untuk memakai pendekatan muqaranah urfiyah ammiyah. Napa maksudnya? Kebersamaan yang biasa dan dimampui oleh orang-orang awam itu cukup, Pak. Oh, mazhab Syafi'i bisa sampai nak terus takbir usolli fardhu dhuhri abarakatif Allahu Akbar bid'ah sakarmu ngono nggih. Ono dasare Imam Al-Juwaini Al-Haramain nggih. Tidak wajib apa? Tidak semua orang bisa membarengi niat dengan takbiratul ihram. Pun paham nggih? Paham, Pak? Nah, niki wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Niki dalile Imam Al-Juwaini. Napa? Dan dia Allah ya, sekali-kali tidak menjadikan untukmu agama apa? Suatu kesempitan atau kesukaran. Paham nggih? Lega iso aja diiso-iso no ngare was-was niki nggih. Para hadirin rahimakumullah, pun sakniki hukum merubah niat yang membatalkan salat. Tahyirun niyah. Nah, membahas ini dalam 4 mazhab yang sewu detail, Pak. Dalam kitab Al-Mawsu'al Al-Fiqhiyah niku ada penjelasan 4 mazhab tentang merubah niat yang membatalkan salat, tapi detail. Gak cukup sampai ngobengi. Kita fokus saja terhadap mazhab Syafi'i tentang hal ini. Nah, salah satu ulama yang jelas pendapatnya, Pak, ya, itu adalah Syekhul Islam Abul Hasan Al-Mawardi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 1056 Masehi di Baghdad. Beliau mengatakan bahwa perpindahan niat antar sholat itu ada beberapa jenis yang harus difahami. Pertama, niat sholat wajib dirubah ke niat sholat wajib yang lain tidak sah. Tidak sah. Niat sholat sunnah muayyan, ya, muayyan ini sholat sunnah semua selain mutlak. Okay. Jadi ono sholat sunnah muayyan ada ketentuannya, ono sholat sunnah mutlak. Ini artinya sholat sunnah muayyan diganti niat dalam sholat sunnah muayyan yang lain, ya, maka tidak sah. Atau ketiga, sholat sunnah muayyan diganti niat dengan sholat fardu, maka tidak sah. Paham ya? Lek kalau ngomong sunnah, niku sunnah muayyan lagi. Ya. Terus bagaimana yang boleh? Yang boleh ketika sampai sholat fardu, ya, dirubah ke sholat sunnah mutlak. Mutlak. Lek jelas no detail. Contoh mawon langsung nggih, contoh mawon. Contoh niki wonten ya diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in karangannya Al-Imam Zainuddin Al-Maribari Al-Fanani Asy-Syafi'i rahimahullah.
sing wafat tahun 1597 masih di India. Juga ada dalam kitab I'anatut Talibin karangannya Sayyid Abu Bakar Asy-Syato Ad-Dimyati Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maqi rahimahullah. Sing wafat tahun 1893 Masehi di Ma'la Mekah. Wis 2 kitab saja cukup, nggih. Contoh ngeten, Pak. Ketika sampai sholat sendirian, nggih. Sampai sholat sendirian. Contoh sholat fardu napa? Contoh napa? Maghrib. Sampai sholat sendirian, sholat fardu maghrib, nggih. Kemudian sampai melihat orang sholat maghrib berjamaah. Pelan-pelan nggih. Kalau ulangi, sampai ijena sholat maghrib fardu, nggih, tan musola misalnya. Tiba-tiba ono jamaah sholat maghrib, paham nggih? Nah, kemudian sampeyan ingin ikut jamaah sholat maghrib, dos pun dicarane, maka sampeyan rubah niat fardu di tengah sholat menuju sholat sunnah mutlak. Paham nggih? Langsung mawon arti niat insun sholat mutlak lillahi ta'ala oleh 2 rakaat salam. Sholat sunnah 2 rakaat. Kalau pun sampean ono jamaah langsung pelencing kabur, tidak diperbolehkan. Jadi sampean oleh sunnah mutlak 2 rakaat, oleh sunnah wajib jamaah. Paham mboten? Ya. Sembahyang ijen maghrib, kemudian dapat 1 rakaat ono jamaah, mbok wong loro wong telu jamaah nggih. Sampean ingin sholat jamaah bersama mereka, maka niat fardu sampean maghrib diganti taghyirun niyah, merubah niat ke sholat sunnah mutlak loh nggih. Nah, kemudian selesaikan 2 rakaat, nggih. Kemudian salam bergabung ke sholat jamaah maghrib. Paham nggih? Berarti bergabung ke jamaah tadi niatnya apa? Beda lagi kan fardu. Nah, ijen sampean eman ono jamaah, kepingin jamaah maghrib, sampean hentikan sholat hentikan sholat nggak mungkin kan, tidak boleh menghentikan sholat tanpa sebab. Maka dalam Syafi'i dibolehkan langsung dalam hati niat ingsun ngerubah niat sholat duhur menjadi sholat sunnah mutlak lillahi ta'ala. Lawi sholat sunnah iku rakaataini nggih. Oleh sampean kan 3 rakaat kan maghrib nggih. Oleh 2 rakaat langsung salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, karena sudah dirubah sholat sunnah mutlak, langsung gabung sholat jamaah maghrib. Jadi sholat fardu sampeyan dirubah sholat sunnah mutlak 2 rakaat, asalnya sholat maghrib. Ini yang diperbolehkan. Lek ono waktu, Pak. Lek ono waktu. Ngoten nggih. Niki. Contoh malih ngeten, nggih. Imam Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Iqna yang wafat tahun 1596 Masehi di Mesir, beliau mengatakan ngeten, merubah niat dengan sengaja tanpa sebab batal. Nggih. Nah, kemudian sholat fardu sendirian, kemudian ada jamaah, nggih. Ada jamaah nggih. Langsung niat merubah ke niat sholat sunnah mutlak, boleh di dalam hati, nggih. Kalau sampai sholat sendirian, sore enteni rek, aku tak berubah sholat sunnah mutlak, nang ati mawon, sampean batal nih. Nah, nggih. Ya, kemudian sholat tadi ya dirubah niat ke sholat sunnah mutlak, maka otomatis menjadi sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Selesaikan 2 rakaat salam, kemudian masuk ikut jamaah. Itu yang diperbolehkan. Dan Imam Asy-Syarbini mengatakan itu sah dan boleh, sah dan boleh. Memang gak tahu keterangan ini kan, gak tahu ngerti. Intinya ngeten, Pak. Ya, sholat wajib duhur, ya, sampai misalnya asar nggih, sholat duhur, padahal waktunya asar,
usolli fardhu dhuhri Allahu akbar oleh Fatihah eling loh tinggal sembahyang asar ndak sah, langsung dirubah niat langsung salat zuhur lillahi ta'ala asar ndak boleh. Dari salat wajib merubah ke niat wajib tidak sah. Dari salat sunnah muayyan ke salat sunnah muayyan yang lain tidak sah. Contoh sampai misalnya zuhur ya tangi turu keladapan nggih tangguh langsung wudu salat zuhur padahal jam 10 jamnya mati terhiji jam mati langsung pas salat sunnah napa goyo apa salat sunnah rawatib ya qobliyah zuhur misalnya nggih tiba-tiba loh durung ayahe sampean rubah salat duha tidak boleh sebab sunnah muayyan dengan sunnah muayyan tidak boleh, harus dirubah ke salat sunnah mutlak. Paham nggih? Nah niki. Nah, salat sunnah muayyan dirubah niatnya ke salat niat fardhu salat tidak boleh, tidak sah. Yang boleh adalah salat fardhu dirubah niat dalam salat menjadi niat salat sunnah mutlak 2 rakaat. Paham nggih? Pun niku di dalam mazhab Syafi'i niki Pak. Tetapi kalau sampeyan kesusu gono waktu lu jamaah kate mari sampean ijen apakah harus merubah mazhab? Tidak, jangan. Ada imam kita Pak yang membolehkan ngeten. Sinten? Syekhul Islam. Pangkatnya Syekhul Islam Imam Al-Bulkini Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1400 Masehi ya. Beliau mengatakan apa? Salat sendirian hendaknya mengucap salam untuk mengakhiri salat meskipun dapat 1 rakaat. Contoh sampai kalau waktu nggih, tadi kan normal nggih. 2 rakaat mutlak sik nututi jamaah. Kok kesusu gak nututi pakai pendapat Imam Al-Bulkini rahimahullah. Napa? Lek ono waktu ya sembahyang ijen sampeyan ya kepin jamaah maka langsung sampeyan duduk salam assalamualaikum bar langsung ke jamaah dengan catatan tidak ada waktu atau sempit. Lek ono waktu sempurnakan kayak tadi, paham nggih? Langsung diganti salat sunnah mutlak 2 rakaat salam langsung bergabung kepada jamaah. Lek enggak ada waktu, sempit waktunya, pakai pendapat Imam Al-Bulkini, nggih. Salat Allahu Akbar, sik Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, ono jamaah, langsung duduk assalamualaikum, akhiri salat, langsung bergabung ke jamaah. Pendapat Imam Al-Bulkini rahimahullah, seorang ulama besar mazhab Syafi'i yang berpangkat Syekhul Islam. Kok angel Pak? Pancene pakai angel. Loh, entek. Wah, entek. Sik. Pun dah. Bu, sampun Bu. Nggih ae ibu-ibu e. Wis kate nerangno ngrubah niat imam na makmum no imam, makmum no makmum besok mawon nggih. Mugi sing penting paham nggih bagaimana merubah niat tidak sah itu 3 tadi. Fardhu dengan fardhu, sunnah muayyan dengan sunnah muayyan, sunnah muayyan dengan fardhu itu tidak sah. Tapi kalau fardhu ke sunnah mutlak itu diperbolehkan. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna
ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad